Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Novi Astanti, mahasiswa PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Parepare dengan NIM 25202038 86906121. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Al-Ma'arif Billah dengan materi Asmaul Husna dengan menggunakan pendekatan problem basic learning. Semoga video kegiatan mengajar saya ini diperkenankan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca doa. Membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya silakan pimpin untuk berdoa. Baik, ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Baik, saya cek hadirannya dulu. Andi Fauseri, Muhammad Fadil, Haidil, Hadir Bu. Muhammad Irfan, Hadir Bu. Naila Zakia, Hadir Bu. Nur Afika, Nur Alia, Hadir Bu. Nur Faika, Hadir Bu. Syahril, Hadir Bu. Syarmila, Hadir Bu. Wahyu Maulana. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi sekarang silakan semuanya berdiri. Berdiri. Silakan periksa kerapiannya. Berdiri. Periksa kerapiannya. Apabila ada sampah di sekitarnya silakan singkirkan dulu. Oke, sudah? Sudah Bu. Oke, silakan duduk kembali. Karena semuanya sudah rapi, sampah sudah tidak ada, itu menandakan kita sudah siap untuk belajar. Sudah siap ya? Oke. Karena sudah siap, kita ice breaking dulu, kita refresh dulu otak kita sebelum menerima materi kita pada hari ini. Ice breakingnya itu silahkan pegang apa yang ibu katakan, jangan pegang yang ibu pegang ya. Oke. Paham ya? Paham. Atau mau dikasih contoh? Contoh, misalnya ibu bilang kepala. Oke, yang dipegang adalah kepala. Kita bisa mulai? Sudah. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Mata, mulut, telinga, kepala, telinga,
Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ketika kita melihat bumi yang luas, gunung yang indah, kira-kira yang menciptakan itu semua siapa? Ya Allah. Ketika kita sakit, yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Kita berbuat kesalahan, yang memaafkan kita siapa? Allah. Jadi nama-nama Allah yang menggambarkan kebesaran, kasih sayang, dan keagungannya disebut Asmaul Husna. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini, itu tentang Asmaul Husna. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu menjelaskan pengertian Asmaul Husna sebagai nama-nama Allah yang indah dan mulia. Yang kedua, menyebutkan minimal 10 Asmaul Husna sesuai target pembelajaran. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menghafal dan mengucapkan Asmaul Husna dengan benar, lancar, dan beradab. Selanjutnya, Menjelaskan arti beberapa Asmaul Husna yang dipelajari. Kemudian menunjukkan sikap positif seperti syukur, rendah hati, tawakal melalui pemahaman nama-nama Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira anak-anakku sekalian pernah tidak mendengar istilah Asmaul Husna? Pernah. Apa itu Asmaul Husna? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama-nama lain dari Allah. Oke, betul. Aplaus untuk temannya. Ya, masih ada? Saya, Bu. Ya, Syarmila. Yaitu nama-nama Allah yang indah dan mulia. Ya, betul sekali. Aplaus untuk temannya. Nah, kira-kira ada berapa Asmaul Husna yang perlu kita ketahui? 99. Ya, ada 99. Oke. Baiklah, sekarang silakan perhatikan di atas. Kita akan membahas materi pada hari ini, itu Asmaul Husna, di mana di sini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama itu Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, dan Al-Wahhab. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu Asmaul Husna. Dalam Islam, mengetahui, memahami, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah menempati kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang tidak mungkin menyembah Allah dengan cara yang sempurna sampai ia benar-benar mengetahui dan meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa membacakan surah Al-A'raf ayat 180? Saya, Bu. Ya, silakan Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ya, itulah tadi surah Al-A'raf ayat 180, di mana terjemahannya, siapa yang bisa bantu Ibu bacakan terjemahannya? Ya, Naila. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan sifatnya orang-orang yang menunjukkan dari kebenaran dalam menyebut namanya. Mereka tidak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, terima kasih. Jadi artinya pada surah Al-A'raf ayat 180, di mana hanya milik Allah Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka berbohonglah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adapun pengertian Asmaul Husna dalam bahasa Arab, di mana di sini dalam bahasa Arab disebut al-asma al-husna, artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti penyebutan dan husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna di sini adalah nama-nama milik Allah yang baik dan yang indah, seperti tadi yang disebutkan oleh
Syarmila ya. Oke. Ya. Selanjutnya pengertian Asmaul Husna secara harfiah. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan di atas? Ayo Bu. Ya, silakan Syahril. Secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan anggun sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang anggun dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kesebaran dan kehebatan milik Allah. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangannya dan tidak boleh diserupakan dengan yang lainnya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, itulah tadi yang dibacakan oleh Syahril, pengertian Asmaul Husna secara harfiah, di mana di sini adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas, 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Karim, yang kedua yang ketiga, yang keempat. Nah, itu. Yang pertama Al-Karim. Perhatikan di atas. Al-Karim artinya yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna, dengan kemuliaannya tidak dilebihi oleh siapapun. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meski tidak diminta. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka hendaknya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya yang pertama, Menghiasi diri dengan akhlak yang baik. yang kedua, Menjaga kehormatan diri. yang ketiga, Memuliakan para rasul, malaikat, kitab, dan semua makhluk ciptaan Allah, sehingga kita bisa memuji sisi Allah maupun di sisi manusia. Jadi dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Karim, maka hendaknya kita memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya yang pertama, Menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Menjaga kehormatan diri. Memuliakan para rasul, malaikat, kitab, dan semua makhluk ciptaan Allah, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. ya. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas yaitu Al-Mukmin. Coba Muhammad Fadil bacakan apa itu Al-Mukmin. Al-Mukmin artinya yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Manusia secara pribadi atau kelompok akan selalu berusaha memperoleh rasa aman dengan cara yang berbeda-beda. Padahal hakikatnya rasa aman itu sebenarnya hanya dari Allah. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berlindung para hamba dari rasa takut. Salah satu rahasia yang diberikan Allah kepada hambanya adalah rasa aman dari siksa dunia dan akhirat. Ya, terima kasih untuk Fadil. Jadi Al-Mukmin itu adalah yang maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan hati manusia. Manusia secara pribadi atau kelompok akan selalu berusaha memperoleh rasa aman dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu memberi rasa aman, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama, dan menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Kemudian mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi semua. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah wakil. Dia paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia menciptakan dan dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga
mereka selayaknya Allah menjadi tempat bergantung bagi makhluknya. Ya, selanjutnya, setelah memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Wakil, maka marilah kita meneladani dengan cara yang pertama berserah diri kepada Allah, yang kedua bersyukur padanya, yang ketiga menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Yang selanjutnya tidak putus asa. Selanjutnya berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas. Dan yang terakhir menjiwai setiap ikhtiar perbuatannya dengan mengharap keridhaan. Oke. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? artinya yang maha memberi. Ya, Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang maha memberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasan. Dia adalah Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih, karena dia tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Hendaknya kita senang memberi, terutama pada orang-orang yang membutuhkan, dan dalam memberi hendaknya kita tidak menghitung-hitung, termasuk dalam memberikan harta kepada sesama Yang membutuhkan. Oke, sesama yang membutuhkan. Itu. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Asmaul Husna dan 4 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Apa tadi yang pertama? Al-Karim. Al-Karim, yang kedua Al-Wakil, yang ketiga Al-Wahhab. dan yang keempat Al-Mu'min. Al-Mukmin. Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kecil, kelompok diskusi. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Berapa orang dalam satu kelasnya? 11. Ada 12 orang? 11. Ada 11 orang. Jadi ada satu kelompok ada 4 orang dan ada yang 3 orang. Jadi kita sesuai dengan tempat dulunya saja. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu akan bagikan LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, untuk kelompok 3. Jadi di situ silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan. Nanti Ibu akan bantu. Silakan berdiskusi dengan temannya, teman kelompoknya. Kemudian nanti setelah ada hasil, masing-masing kelompok perwakilan ya, masing-masing kelompok cukup 1 orang perwakilan untuk presentasi di atas. Presentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau tanggapan. Oke? Oke, silakan.
Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sebelum kita presentasi kelompok, kita breaking dulu. Pernah dengar tepuk semangat? Pernah. Ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangatnya Ibu seperti ini. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya. Oke? Kita tes dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi. Lebih semangat lagi. Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Siapa yang mau duluan? Yang mau sekali? Saya, Bu. Oke, Syarmila oleh kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan Syarmila. Sini, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang Al-Karim. Memahami Asma Husna. Asma Husna ada 4, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Wahhab. Al-Karim yang maha pemurah dan maha mulia, Al-Mu'min yang maha pemberi keamanan, dan Al-Wakil yang maha mewakili, dan Al-Wahhab yang maha pemberi. Selanjutnya, mengapa Allah disebut dengan Al-Karim dan Al-Wahhab? Jawaban, Allah disebut Al-Karim yang maha mulia, pemurah, dan Al-Wahhab yang maha pemberi karunia, karena dia adalah sumber dari segala kebaikan, anugerah, dan kemuliaan yang diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa batas dan tanpa mengharapkan balasan. 2. Apa manfaat beriman kepada Allah, Al-Mu'min, dan Al-Wakil? Jawaban, manfaat beriman kepada Allah yaitu mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati, terlindungi dari rasa takut, mendorong perilaku amanah. Manfaat beriman kepada Allah, Al-Wakil yang maha pemelihara mewakili, tawakal yang sempurna, terhindar dari sikap putus asa. Ada pula contoh perilaku Al-Karim, yaitu suka memberi, menepati janji. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya Allah yang maha tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, silakan duduk Syarmila. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Haidil dari kelompok 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidil. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang berjumlah 3 orang, yaitu Alia, Irfan, dan saya sendiri Haidil. Saya di sini berdiri ingin membacakan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang maha mewakili. Allah adalah Dia yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluknya dengan contoh perilaku, berusaha, dan dibarengi dengan doa. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, tidak ada. Silakan duduk Haidil. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Siapa perwakilan kelompok 3? Saya, Bu. Ya, Wahyu. Silakan Wahyu. Disilim saja Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerjasama kami. Asmaul Husna, yang pertama Al-Karim, yang artinya yang maha pemurah atau maha mulia. Yang kedua Al-Mu'min,
yang artinya yang maha pemberi keamanan. Yang ketiga Al-Wakil, yang maha mewakili. Dan yang keempat Al-Wahhab, yang maha pemberi. Mengapa Allah disebut Al-Karim dan Al-Wahhab? Yaitu karena Allah disebut Al-Karim yang maha mulia atau maha pemurah, dan Al-Wahhab yang maha pemberi karunia, karena dia adalah sumber dari segala kebaikan dan anugerah dan kemuliaan yang diberikan pada seluruh makhluknya tanpa batas dan tanpa mengharapkan balasan. Apa manfaat beriman kepada Allah, Al-Mu'min dan Al-Wakil? Manfaatnya adalah manfaat beriman kepada Allah, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Yang kedua, terlindungi dari rasa takut. Yang ketiga, mendorong perilaku amanah. Manfaat beriman kepada Allah, Al-Wakil yang maha memelihara atau mewakili. Yang pertama, tawakal yang sempurna. Yang kedua, terhindar dari sikap putus asa. Yang ketiga, mendapatkan kecukupan dan perlindungan. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Oke, tidak ada. Silakan duduk, Wahyu. Aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu. Ini akan silakan kerja tugasnya. Dikerja sekarang ya. Sekarang silakan kerja. Gimana sudah? Nah, sekarang silakan kumpulkan. Kumpul. Silakan kumpul. Ya, Ibu sudah periksa semua tugas individunya. Alhamdulillah semuanya benar. Aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Satu perwakilan dari laki-laki, satu perwakilan dari perempuan. Ada? Saya, Bu. Ya, Nur Alia, silakan. Kesimpulan yang saya dapat ambil tentang Asmaul Husna adalah nama-nama lain dari Allah. Ya. Yang terdapat ada 4, yaitu Al-Karim artinya yang maha mulia, 2 Al-Mukmin artinya yang maha keamanan, yang ketiga Al-Wakil artinya yang maha mewakili, yang keempat Al-Wahhab yang artinya maha pemberi. Oke, betul sekali. Aplaus untuk Alia. Selanjutnya laki-lakinya. Siapa laki-lakinya? Yang mau? Saya, Bu. Ya, silahkan. Al-Karim artinya yang maha mulia, Al-Wakil artinya yang maha mewakili, Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Oke, aplaus untuk temannya. Ya, jadi itulah tadi
kesimpulan dari teman kita. Kira-kira apa tadi itu Asmaul Husna? Nama-nama lain dari Allah. Ada berapa tadi yang kita bahas? Apa yang pertama? Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Yang Maha Mulia. Yang kedua? Al-Mukmin. Artinya? Yang Maha Keamanan. Yang ketiga? Al-Wakil. Artinya? Yang Maha Mewakili. Yang keempat? Al-Wahhab. Artinya? Yang Maha Memberi. Iya, betul sekali. Ya, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna, dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu kembali masih membahas mengenai Asmaul Husna. Terdiri dari 6 Asmaul Husna yang akan kita bahas minggu depan, karena ini hari kita bahas 4 Asmaul Husna. Jadi minggu depan insya Allah kita akan membahas 6 Asmaul Husna. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini? Ada? Tidak ada. Oke, karena tidak ada dan kita awali tadi dengan membaca doa, sekarang kita akhiri dengan membaca doa pula yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, ketua kelas. Said Kiaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.